Di sini itu tempatnya banyak orang mencari kayak pesugihan tuyul, Kang. Mencari pesugihan tuyul. Ya, ini kalau ini bukan lewat dukun, dia mencoba untuk spiritual sendiri, gitu, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya akan mencoba mereview sebuah lokasi yang ada di tengah sawah. Jadi sebuah punden keramat ya, yang sangat viral, sangat terkenal kemistisannya. Ini berada di area persawahan ya. Dan tempat ini ya merupakan sebuah tempat yang disakralkan, juga masih sangat diuri-uri oleh kalangan masyarakat dan sering juga didatangi peziarah, juga orang yang punya kepentingan ya untuk datang ke tempat ini dengan berbagai tujuan. Dan banyak sekali hal mistis di tempat ini yang sudah viral, yang masyarakat luas sudah mengenalnya. Jadi sebuah lokasi peninggalan peradaban leluhur yang ditemukan warga di bawah pohon keramat ini. Kita akan mencoba langsung menuju ke lokasinya dan mereview secara dekat dan seperti apa nanti kemistisan dari tempat ini dan sejarah serta cerita tentang adanya sebuah punden keramat yang ada di persawahan warga Jombang, Jawa Timur ini. Ikuti terus penelusuran kita kali ini. Nah teman-teman, kita sudah sampai ke lokasinya ya. Di sini tempat yang sangat membuat bulu kuduk merinding ini. Ini kebetulan kita didampingi oleh Mbah Yan ya, Mbah Yan atau Kang Yan, yang seorang spiritual juga pelaku ritual. Coba kita keliling karena Pak Yan sedang bermeditasi. Ya, kita akan mencoba menggali tentang sejarah dari tempat yang konon tempat ini juga merupakan sebuah tempat untuk mencari pesugihan ya, ngalah berkah, yang lebih terkenal dengan pesugihan tuyul atau jual beli tuyul di tempat ini. Rahayu Pak. Rahayu. Pak Yan kita ketemu lagi Pak Yan di kesempatan video kali ini, walaupun berbeda lokasi, namun lokasi yang akan jenengan sampaikan tentang kemistisan dari sebuah punden keramat yang ada di wilayah Jombang ini. Ya. Jadi tempat ini konon terkenal dengan nama tempat atau punden untuk mencari pesugihan ya. Iya, Kang. Di sini itu tempatnya banyak orang mencari kayak pesugihan tuyul, Kang. Ini kalau lihat dari sajinya ini cari tuyul, Kang. Mencari pesugihan tuyul. Ya. Ini kalau ini bukan lewat dukun, dia mencoba untuk spiritual sendiri, gitu, Kang. Dari bahan-bahan ini kayak mencari tuyul, juga ada cinta togel juga ada ini, Kang. Tuyul dan togel. Iya, identik. Ya. Tapi lebih viralnya ini adalah tempat untuk orang jual beli tuyul lah. Iya, betul. Tapi yang jenengan ketahui sesuai dengan apa alat untuk ritual atau borambe itu ya, sajen itu orang itu lelaku sendiri. Laku sendiri, Kang. Laku sendiri orangnya, orang rumahan mencari jalan pintas untuk mencari tuyul tanpa guru. Tapi dari sini nek dilihat dari segi gaibnya ini dia nggak mau, dari segi makhluknya nggak mau, nggak sesuai gitu ya, sebab tanpa ada pelantarannya. Jadi tuyul itu memang lebih dominan untuk seorang dukun, bisa dibilang dukun gitu ya. Iya, yang mencari atau memelihara tuyul terus dibeli seseorang yang membutuhkan gitu ya Pak ya. Ya betul, sebab tuyul itu gini, Kang, sistemnya dia kan gini, ada yang mengkomunikasikan untuk dikasihkan ke orang, jadi yang mengajak komunikasi otomatis orang pintar gitu. Kalau secara langsung dia sulit untuk komunikasi, sebab kalau dia wujud pasti butuh energi besar gitu, Kang. Makanya dia selalu pakai media dukun agar dia nggak terlalu berat untuk menampakkan wujudnya gitu, Kang. Jadi sebenarnya sosok tuyul itu adalah merupakan bangsa jin ya Pak Yan ya? Kalau jenis tuyul sebenarnya ya dari jenis korin, sukma, sama jin gitu, Kang. Jadi dia itu anak yang lahir kayak baru melahirkan terus meninggal.
dia pasti muncul secara gaib, muncul di, kalau bahasanya bajang kan. Bayi bajang. Bayi bajang. Nah, ketika dia diambil sama dukun, nah tergantung dukunnya ini buat apa gitu. Kalau dibuat sebagai doyol, otomatis dia akan mencari tuan gitu. Tergantung dukunnya yang ngambil. Iya, doyol ya yang sepengetahuan saya. Ya. Jadi seorang pelaku pesugihan memelihara tuyul itu wajib punya istri gitu Pak ya? Ya, wajib, sebab dari segi makanan tuyul itu dia mau tetek kan, mau minta hisap saripati yang ada di teteknya ibu. Menyusui ya? Nah, menyusui lah, itu bahasanya menyusui. Tapi ya pada hakikatnya yang disedot itu bukan air susu. Bukan, tapi secara energi juga dari segi jasad itu darah kan. Darah ya Pak? Darah. Jadi doyol itu makannya itu makan darah. Darah. Bukan susu walaupun netek gitu ya? Ya, benar. Masya Allah. Jadi nampaknya di situ nanti ketika orang melakukan pesugihan tuyul, meskipun badannya segar, tapi kebanyakan itu dari segi wajah nampak pucat. Pucat? Pucat, pasti pucat. Karena jasadnya kehabisan darah ya? Ya, cara energi itu semuanya dihisap, cara aura dihisap sama si tuyul itu. Gitu kan. Terus pelaku pesugihan tuyul itu Pak Yan, barangkali dengan paham, apakah mereka itu harta yang didapatkan dari cara ngutil ya? Ngutil gitu ya, tuyul kan ngutil. Itu harta itu bisa bertahan sampai ke generasi anak cucu gitu ya kira-kira? Kalau dari pengalaman saya Kang ya, selama ini di dunia kayak begini, dunia mistik ini ya, kalau dari turun temurun nggak bisa Kang. Kebanyakan dari segi pelaku, ketika pelaku itu sudah pergi, sudah meninggal, itu pasti ikut habis. Dan anak turunnya beresikonya itu gini Kang, dia pasti akan kena imbasnya, dia pasti akan merasakan penderitaan dalam arti secara ekonomi, dia akan rusak. Banyak kan itu situ kan. Jadi harta yang dia dapatkan dengan cara pesugihan tuyul itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Iya. Selama dia masih hidup. Iya benar. Anak cucunya tidak bisa menikmati ya. Tidak bisa Kang, karena dia ngambilnya juga dari hal energi yang anak turunnya yang belum lahir, di situ ditarik dulu gitu loh Kang. Oh, rezeki anak cucu itu diambil dulu. Iya, ditarik. Dia yang menikmati ya. Iya, menikmati. Anak cucunya sengsara ya. Kebanyakan di situ Kang. Kalau saya komunikasi juga menangani pasien untuk memutus begitu, ya memang begitu yang terjadi di lapangan itu. Iya. Iya, ini kan sebuah, bisa dibilang ini punden Pak Yan ya. Punden ya. Punden ya. Punden. Nah, di sini kita banyak menemukan apa ya, rentuhan batu bata kuno ya. Iya benar. Kalau menurut Pak Yan sendiri, barangkali sedikit banyak tahu tentang sejarah keberadaan tempat ini Pak Yan. Bagaimana awal mulanya ditemukan tempat ini, terus seperti apa, peninggalan apa, dari kerajaan mana gitu? Kalau dari segi cerita masyarakat, dulu sini itu kayak jenis tanah yang mengunduk gitu kan. Terus ketika mau dibersihkan, banyak batu-batu besar, kayak batu bata besar gitu kan. Akhirnya digali terus, di situ nampak kayak ada makam. Nah, di sini ini ada makam Kang. Ini ada makam itu Pak Yan? Ada. Ini makamnya Mbah, namanya Mbah Wiro Sentono. Mbah Wiro Sentono. Wiro Sentono. Ya. Kalau komunikasi dari segi goibnya ya, dia berasal dari kerajaan Majapahit. Dia juga punya berteman sama Wali Songo dulu Kang. Berteman dengan Wali Songo? Iya, teman-teman, ada teman dekat sama Wali Songo. Bisa dibilang pengikutnya Wali Songo gitu? Ya berteman juga. Dia kan apa, untuk menyebarkan agama ke sini. Kalau Wali Songo kan daerah Jawa-Jawa lain. Iya. Nah, Mbak Wiro ini memang ditugaskan sama para wali juga di sini gitu kan. Untuk siar di wilayah area sini. Area wilayah Jombang. Juga ada temannya Kang, temannya yang makamnya di sebelah sana itu namanya Ki Aji, sama temannya Mbah Wiro Sentono juga. Berarti ada 2 buah makam di sini. Ada ya? 2 makam. Ki Aji sama Mbah Sentono. Mbah Wiro Sentono. Wiro Sentono. Oke. Ya, Pak Yon ini kan seorang spiritual ya, supranatural yang memiliki kelebihan indera keenam, bisa menerawang atau melihat sosok astral yang ada di sini, yang boleh kita ketahui nih, kalau boleh nih Pak Yan ya. Di area yang sangat membuat saya bulu kudus, saya merinding ini. Adakah sosok-sosok tertentu yang terlihat di mata batin jenengan? Di sini dijaga apa, penunggunya apa gitu Pak Yan? Kalau
penjaga yang di makam sini Kang, ini ada macan putih, ada di sini. Dia mengelilingi cuma di makam sini, macan putih Kang. Oh, dijaga macan putih? Macan putih, dia cuma duduk, melihat, mantau gitu saja. Kalau di wilayah yang muter-muter itu ada juga macan loreng ada. Juga ada sosok yang di situ, ular itu ada. Gitu, ular. Oh, dijaga ular juga? Banyak penjaga di sini Kang. Ular apa itu Pak Yan kalau kita? Ular kalau nggak salah warnanya agak kemas-kemasan Kang. Jenis ular naga? Bukan naga. Tapi dia juga kepalanya manusia Kang. Ular berkepala manusia? Iya, wanita. Jadi dijaga selain macan juga ular berkepala manusia ya, gitu ya Pak Yan? Iya, betul. Iya. Itu dari segi positifnya Kang ya. Kalau dari energi negatifnya sana Kang. Di tempat pohon-pohon itu banyak itu energi negatif. Di situ juga ada penguasanya juga, sosok buto Kang, buto hijau. Buto hijau? Besar ya. Energinya besar Kang. Dia bisa menyembunyikan anak kecil gitu. Oh gitu. Iya, juga wewe gombel juga nampak ada, tuyul juga ada di situ. Banyak Kang, gitu Kang. Kalau bisa disimpulkan, sebuah lokasi gundukan tanah yang ada di tengah sawah ini merupakan sebuah kerajaan gaib gitu ya Pak Yan ya? Ada ya, ada kerajaan gaib yang negatif, ada yang positif di sini. Sebab dari segi spiritual orang kan mintanya macam-macam. Nah di situ akan munculkan energi gitu kan. Nah yang muncul energi dari permintaan orang-orang itu akhirnya menarik yang negatif itu untuk memberikan. Bukan dari pihak makam sini enggak, tapi dari pihak sebelah, dalam arti yang tujuannya untuk menyesatkan. Tujuannya untuk menyesatkan ya Pak Yan ya. Jadi tujuan orang yang kesini yang yang diketahui Pak Yan selain mencari tuyul ya dengan untuk dipelihara mungkin ya, ada juga orang yang ingin mencari nomor togel juga di sini ya Pak Yan ya. Dan mungkin juga ada yang mencari pusaka atau harta karun juga di area sini Pak Yan ya. Kalau pusaka sih nggak terlalu banyak Kang. Ada sih memang ada ya? Di sini ya, ada sini. Sini ada keris Kang, warna merah. Kelihatan keris itu Pak Yan. Di pohon ini ada keris warna merah. Mustika merah delima sini ada. Ada juga. Siap. Kalau dari positif negatifnya sana itu banyak pusaka-pusaka, tapi nggak begitu ada manfaatnya kan. Iya. Oke Pak Yan, karena ini sudah mulai terdengar suara azan asar, untuk penutup dari tayangan kita kali ini, Pak Yan bisa memberi pesan dan kesan untuk masyarakat luar, seperti apa sih orang mencari pesugihan itu, bagaimana dampaknya dan lain sebagainya, pesan moral untuk mereka, untuk teman-teman kita, penonton semua, seperti apa Pak Yan? Kalau bisa, segala sesuatu di dunia itu pasti ada ujiannya. Segala apa yang ditakdirkan Tuhan pasti diuji dengan entah rezeki, entah apapun pasti diuji ya. Tergantung manusianya mau mengambil dari kesimpulan mana ya. Kalau bisa, janganlah kita mengambil hal seperti ini, karena satu, beresiko pada diri kita juga anak cucu kita gitu kan. Dan juga jangan gampang mudah kena omongan orang tentang yang ini yang begitu. Sebab apa? Tuhan menciptakan manusia itu pasti dicukupi, yang utama dari keyakinan kita. Harus yakin bahwa Tuhan itu menciptakan kita pasti ada rezeki yang diberikan, pasti gitu kan. Yang penting bagaimana cara kita bersyukur dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri ya Pak Yan. Baik Pak Yan, terima kasih atas waktunya. Pak Yan sudah berkenan memberi sedikit wejangan dan pengetahuan tentang kemistisan sebuah tempat yang ada di tengah persawahan wilayah Jombang ini. Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan dan pengalaman untuk teman-teman semua tentang kemistisan tanah Jawa yang masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Semoga Pak Yan dan teman-teman semua sukses juga, sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.